Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani bicara untuk Indonesia. Video ini saya buat tujuannya menjelaskan pada salah seorang ya atau beberapa orang yang komentar di salah satu video saya ya, dan juga sekaligus untuk kalian semua yang mungkin sebagai bebek-bebek dungu. Kenapa saya bilang bebek-bebek dungu ya? Bebek itu gaweannya gerudak-geruduk, sudah gitu dungu pula. Ya, kalian yang hanya ikut-ikutan, ya, yang gampang terprovokasi, ya. Sekarang zaman pilpres, ya, kalian kalau mendukung itu sebaiknya jangan membabi buta, ya. Silahkan kalian mengagung-agungkan junjungan kalian, silahkan, tapi jangan membabi buta, ya. Semuanya. Kalau yang mendukung pemerintah, mendukung Presiden Jokowi selalu dibilang PKI. Nah, begitu kan? Nah, sekarang saya jelaskan untuk yang diri saya ya, karena komentarnya masih ada cucu PKI di zaman sekarang. Nih, dengerin ya bebek dungu yang ngasih komentar. Saya ya, tahun 90 itu pernah mendaftar masuk SMA Taruna Nusantara. Nah, kamu tahu nggak, Bek? SMA Taruna Nusantara itu yang ada di Magelang. Nah, untuk bisa mendaftar ke situ, ya, itu harus melalui proses, ya. Proses kalau zaman dulu namanya screening atau surat bersih lingkungan atau bersih diri. Itu dari kelurahan, kecamatan, dari kepolisian dan juga dari Koramil. Nah, data-data ya yang terlibat PKI itu ada di Koramil. Nah, saya ya waktu itu lulus ya. Saya di tingkat kabupaten lulus dan saya gagal di tingkat provinsi. Gagal saya karena umur saya waktu itu kelebihan 3 bulan. Nah, selain itu juga saya pernah menjadi tenaga honorer di salah satu dinas ya, Dinas P&K tepatnya seperti itu. Jadi untuk saya pribadi ini clear, saya nyatakan bahwa saya bukanlah PKI dan juga saya bukan keturunan PKI. Nah, sekarang kalian yang bebek dungu tahu nggak bahwa PKI, kalimat PKI, ya, dikit-dikit PKI itu adalah propaganda dari zaman Orde Baru. Sekalian, sekarang kalau misalkan kalian, ya, yang sedikit-sedikit ngomong PKI, sedikit-sedikit ngomong PKI. Ya, kalian kira-kira beragama enggak? Ya, kalau kalian beragama, ya, tolong sampaikan ke saya, apakah ada ya dosa keturunan, ya, atau ada aturan agama yang menyatakan bahwa ini adalah dosa keturunan, ya, seorang anak bisa menanggung dosa dari orang tuanya. Ya, kalau memang ada dosa keturunan, udah mulai sekarang berhentilah kita semua untuk beribadah. Kenapa? Karena kita semua itu keturunan seorang pembunuh. Ya, ingat ya kasus Habil dan Qabil. Ya, si Qabil membunuh Habil ya, dan untuk selanjutnya turun temurun sampailah ke kita. Berarti kalau ada dosa keturunan, berarti kita adalah keturunan orang berdosa. Nah, selain itu juga ada nggak aturan negara ya yang melimpahkan ya kasusnya ke anaknya, ya, misalkan ya orang tuanya terlibat kasus teroris karena orang tuanya tertembak mati sehingga yang ditahan anaknya karena keturunannya, atau mungkin seorang begal ya, seorang begal di masa ya karena nggak ada yang dipenjara, akhirnya yang dipenjara anaknya ya. Kalau memang ada, sampaikan ke saya. Nah, saya pribadi ya sangat-sangat sependapat, sangat-sangat mendukung kalau PKI ya dan pahamnya itu dilarang tumbuh di Indonesia. Sekali lagi, saya pribadi mendukung dan setuju kalau PKI dan paham PKI itu dilarang tumbuh di Indonesia. Begitu juga untuk yang lain ya. Kalau untuk zaman sekarang ya, kalau misalkan zaman sekarang itu masih seperti zaman Orde Baru ya, melakukan propaganda, zaman sekarang kan ada ormas juga yang dilarang, yaitu ormas HTI dan FPI.
Tapi zaman sekarang tidak menggunakan itu sebagai propaganda. Ya, kalau dulu ya zaman Orde Baru mempropaganda semuanya dibilang PKI untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Tapi kalau sekarang enggak. Ya. Nah, sekarang kalau PKI itu zaman dulu dilarang, terus juga FPI, HTI juga dilarang, ya. Terus teroris, koruptor, maling, perampok, pembunuh itu juga dilarang oleh negara, ya. Nah, sekarang anak-anak mereka, ya, anak-anak mereka, anak-anak orang FPI, anak-anak orang HTI, anak-anak teroris, anak-anak maling dan lain sebagainya, ya, itu masih punya kesetaraan, ya. Kenapa kok harus anak PKI yang didiskreditkan, ya? Yang seolah-olah mereka nggak punya hak sama sekali untuk hidup di Indonesia. Ya, ingat, anak seorang anggota PKI. Kalau pahamnya, saya setuju itu dilarang di Indonesia. Tapi anaknya, ya, pernah nggak kalian semua juga pesan bahwa kalian mau dilahirkan di mana? Toh kalian nggak pernah pesan mau lahir dari keluarga apa, kalian nggak pernah pesan. Nah, kalian yang nggak pernah pesan lahir, ya, kalian nggak melakukan kesalahan, terus harus distempel, harus dicabut haknya sebagai warga negara, haknya untuk hidup. Kalian istilahnya dianaktirikan, gimana perasaan kalian? Ya. Jadi sekali lagi saya tidak mendukung ya PKI atau pahamnya itu ada di Indonesia. Tapi kalau anak-anaknya salah apa mereka? Mereka tidak pernah meminta ya untuk lahir di mana, lahir dari siapa. Ya, sekali lagi kalau kalian orang yang beragama, apakah ada dosa keturunan? Jangan mentang-mentang dulu nenek moyang kita atau kakek kita atau orang tua kita PKI terus kita nggak boleh apa-apa. Nah, kalau begitu sama ratakan ya, semua anak-anak orang yang menurut negara itu nggak boleh ya, baik itu PKI, HTI, FPI, DITII, terus ada lagi nanti teroris dan lain sebagainya, sama ratakan ya, karena mereka itu juga nggak boleh oleh negara. Kenapa kok harus anak PKI? Yaitu sekali lagi kalianlah berpikirlah cerdas, itu propaganda bro, propaganda zaman Orde Baru untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya ya. Apa ada jaminan kalau misalkan kalian yang bukan anak seorang penjahat, bukan anak teroris, bukan anak maling, bukan anak begal, nantinya bakal jadi orang baik? Belum tentu. Atau sebaliknya, kalian yang sekarang anaknya orang baik ya, itu bisa menjamin bahwa nantinya tidak berbuat keliru. Ya, jadi jangan sama rata, jangan karena dulu anaknya PKI terus nggak boleh ngapa-ngapa, terus mereka mau jadi apa nanti kalau mereka melakukan tindakan yang salah ya, karena mau kerja nggak bisa segala macam dibatasi, terus mereka akhirnya jadi apa maling dan lain sebagainya, lebih disalahkan lagi. Itu zaman Orde Baru bro, zaman Orde Baru yang kalau anak-anak PKI itu nggak boleh ngapa-ngapa, loh mereka salah apa? Yang salahkan orang tuanya. Apakah ada aturan di negara ini bahwa kalau orang tuanya salah sudah pasti anaknya itu juga salah? Apakah ada aturan di agama ya, mungkin semua agama yang menurunkan dosa-dosanya? Ya kalau orang tuanya sudah berdosa, anaknya sudah pasti berdosa. Kan nggak seperti itu. Jadi berpikirlah cerdas. Jangan karena mengagung-agungkan junjungan kalian ya, sehingga yang berseberangan dengan kalian selalu dibilangnya PKI ya. Kasihan junjungan kalian juga mungkin nggak menghendaki seperti ini ya, tapi kalau ya pendukung-pendukungnya ini seperti bebek-bebek dungu seperti kalian ya, bisa mencerminkan bahwa yang didukung atau junjungannya juga seperti itu. Mungkin junjungannya juga adalah seorang ketua bebek dungu ya. Nah, saya kira itu sekali lagi ya, boleh kita mendukung salah satu capres ya, tapi jangan membabi buta ya. Ingat, babi nyurmain serodok aja sudah gitu buta pula ya, jadi nggak pakai akal ya. Saat mau komentar ya, mau ngomong ini hanya menggunakan dengkul ya,
otaknya mungkin dicantelin, mungkin otaknya hanya untuk hiasan, ya. Pakailah otak, ya. Jadi dicerna, ya. Jangan ikut-ikutan, jangan hanya gerudak-geruduk, ya. Jadi sekali lagi, berpikirlah cerdas, berpikirlah normal, jangan menjadi bebek dungu. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Berani bicara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.